Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu di sore ini untuk topik perkuliahan yaitu manajemen proyek atau project management. Setiap orang, setiap bisnis pasti banyak mengalami mendapatkan proyek. Proyek-proyeknya kita beragam. Ada yang di bidang otomotif, ada yang di bidang kesehatan, di bidang konstruksi. Salah satu proyek saya yang terbesar itu memulai proyek Avanza Xenia. Jadi itu salah satu proyek saya yang terbesar ya, waktu saya masih di Toyota. Jadi saya yang termasuk yang menginisiasi kemitraan antara Toyota dan Daihatsu untuk kita membangun Avanza dan Xenia. 2000 kita rilis pertama, prototipe pertama itu 2003 ya, 2002 yang kita rilis. Tapi kita udah mulai dari tahun 2021 kita udah mulai. 2001 kita udah mulai. Jadi awalnya itu dulu ketika Toyota kita lagi ingin membangun proyek namanya IMV, International Multipurpose Vehicle. Kita lagi pikir bagaimana kalau kita menggunakan Krakatau Steel. Instead of menggunakan, saat itu kita menggunakan Nippon Steel, terus China Steel, POSCO untuk raw material kita, untuk stamping body ya, body, bukan sasis, body. Jadi waktu itu pertamanya saya diminta untuk nego langsung ke Toyota Motor Company. Jadi kita meeting di Thailand, terus kebetulan bos saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi diminta cuma bisa bahasa Jepang ya. Jadi saya diminta untuk mewakili dia negosiasi ke TMC. Karena waktu itu dihadiri juga banyak negara ya, ada Toyota Australia, Toyota Amerika gitu. Nah ketika itu kita minta supaya bisa kita convert, tidak lagi pakai material Jepang impor, tapi pakai material Krakatau Steel. Setelah itu disetujui, alhamdulillah disetujui. Kemudian kita mulai proyek Avanza dulunya, belum pakai Xenia, proyek Avanza. Ternyata ketika kita bawa barang Krakatau Steel, kita bawa ke Toyota, begitu di stamping ke dice-nya yang buat kijang, buat Soluna, segala macam itu, yang zaman 2001 itu, sobek, tear. Jadi raw material Krakatau Steel ternyata jelek. Wah, kita bingung. Kita nggak kepikiran bahwasanya kita harus investasi ke dice, karena nggak mungkin pakai dice yang lama, karena untuk cocoknya buat barang-barang Nippon Steel kita harus bikin dice baru nih. Wah, bingung. Ketika itu muncul ide untuk membuat kemitraan. Kita membangun bisnis alliance dengan Daihatsu, mengarah ke topik konsentrasi kita ya, kemitraan. Jadi kemudian kita membangun komunikasi dengan Daihatsu untuk investasi. Mereka invest 50% dari DICE, Toyota 50% dari DICE, 50%. Jadi kita jual beli. Jadi Toyota bikin DICE buat yang DICE yang 50%, kita jual ke Daihatsu, Daihatsu stamping untuk raw material Krakatau Steel, mereka jual ke Toyota, kita jual beli. Jadi transaksi jual beli nih kita nih. Masing-masing kemudian assembly. Nah, jadi Toyota assembly, Daihatsu assembly. Buat proyek kita disebut dengan Avanza Xenia. Sampai sekarang nggak berhenti. Udah berapa tahun itu ya? Saya udah keluar Toyota juga gitu ya, udah 20 tahun lebih ya. 20 tahun non-stop. Dulu Kijang cuma berapa tahun ya? 5 tahun ya. Soluna paling 5 tahun ya. Tapi Avanza Xenia sampai 20 tahun. Itu luar biasa itu prestasi. Nah,
di dalam ini banyak terlibat di dalamnya topik terhadap project management. Ya. Nah, di dalam topik project management ini tadi sebagai ilustrasi ya. Jadi banyak sekali di dalam di dalam companies project-project. Apakah kita bikin produk? Apakah kita bikin service? Ya. Misalkan Anda sekarang bikin produk baru, itu juga project management. Ya. Bikin produk baru itu juga project management. Sekarang ada istilahnya disebut dengan maklon. Anda datang ke pabrik, gue mau bikin produk nih, gue tapi nggak punya mesin. Ya, Anda bikin project, bikin produk. That is also project management. Bagaimana Anda mulai desain produk, dari design thinkingnya, dari mulai empathize, kemudian define, ideate, prototype, segala macam. Itu di dalam project management. Di dalam digital marketing juga on top of project management. Di dalam marketing semua juga on top of project management. Jadi seluruh kegiatan itu semuanya on top of project management. Anda diminta, oke, Pak Wahyu ya? Yes. Di bidang apa? Konstruksi. Konstruksi. Udah pasti ya? Yes, pasti. Bikin rumah. Itu on top of project management. Karena Anda harus memastikan bahwasanya rumah itu deliver dalam waktu 6 bulan dengan biaya yang sudah ditetapkan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi semuanya on top of project management. Anda sekarang bergerak di bidang digital marketing. Untuk mencapai target sales tahun ini semuanya on top of project management. Jadi seluruh lini bisnis seluruhnya on top of project management untuk mencapai target. Sekarang kemitraan. Anda melakukan merger antara Gojek dan Tokopedia, membuat Goto dengan target salesnya dia dari menjadi sekitar 1 triliun misalkan salesnya dia. Untuk mencapai 1 triliun itu apa yang harus dilakukan? Project management. Seluruh target perusahaan untuk pencapaiannya menggunakan project management. Kalau Anda tidak menggunakan project management, dia akan terjadi deviasi atau discrepancies, tidak tercapai karena tidak terkontrol ya, tidak terkontrol. Nah, oleh karena itu di dalam topik kemitraan ini, ketika Anda ingin melakukan merger, melakukan akuisisi, melakukan joint venture, melakukan business alliance, semuanya untuk mencapai target tersebut harus on top of project management. Sampai di sini. Kholas. Kalau paham jawabannya fahim. Bahasa Arab. Fahimna. Kalau Anda tidak mengerti, la tafham. Ya. Fahimna. Oke. So, what is project management? Nah, di dalam perkuliahan kita di paruh pertama ini, saya akan menjelaskan kepada Anda mulai dari apa itu project management. Di pertemuan kedua nanti menjelaskan project planning dan bagaimana kita melakukan project planning in Excel. Tapi pilihannya ada juga macam-macam ya. Ada Trello, ada Microsoft Project, ada Jira. Jadi banyak pilihan, tapi saya mungkin akan jelaskan secara Excel dan Microsoft Project. Ya. Jadi ini di pertemuan kedua. Terus pertemuan ketiga saya akan menjelaskan mengenai project cost management dan project quality management. Pertemuan keempat project communication management, the best management tools. Kemudian minggu kelima ada presentasi, Anda punya assignment, tugas kelompok atau tugas pribadi. Kemudian minggu keenam adalah project management role dan project management role and responsibility, dan minggu ke-7 adalah recap
dari semua topik yang kita pelajari di paruh ini ya. Jadi dari awal sampai akhir untuk persiapan Anda menghadapi UTS. Oke. Oke, kita mulai. What is project management? Jadi project management adalah suatu aplikasi dari knowledge, know-how, pengetahuan Anda, skill Anda, tools yang Anda miliki, teknik yang Anda kuasai, agar project activities, segala activity Anda di dalam project memenuhi kepada project requirement. Jadi project management itu adalah aplikasi dari pengaplikasian dari knowledge, pengetahuan, skill, tools, techniques agar project activity yang Anda lakukan memenuhi target project requirement. Misalkan sebentar dulu. Dan the objective of project management adalah to make the final deliverables di dalam waktu yang ditetapkan dan di dalam budget yang ditetapkan. Misalkan sekarang company Anda punya sales, ini ada koordinatnya, ini adalah sales segini, titik A, dia menuju ke titik B. Dia ingin mencapai sales sekian. Misalkan sekarang salesnya 50, mau mencapai sales 100. Untuk mencapai sales 100, maka diperlukan project management, di mana tujuannya adalah mencapai deliverables, yaitu salesnya 100. Ini adalah deliverables. Deliverable-nya apa nih project management Anda? Bahwasanya di akhir tahun salesnya adalah 100.000 US dollar di dalam waktu yang ditetapkan dan di dalam budget yang ditetapkan. Misalkan budgetnya adalah 0,5% dari total sales, itu budgetnya. Jadi kalau saya dulu tuh, kalau waktu di banking target mortgage-nya 100 gitu, budgetnya adalah 0,5% dari total sales yang ditetapkan. Bagaimana kita membangun campaign, memberikan insentif segala macam untuk mencapai target yang ditetapkan. Nah, jadi objektifnya adalah mencapai deliverables yang ditetapkan di dalam waktu dan budget yang ditentukan. Dengan mengaplikasikan semua segenap kemampuan Anda, pengetahuan Anda, skill Anda, tools yang Anda miliki, apakah Microsoft Project, ataukah Trello, ataukah Jira, dan teknik untuk agar project activities, segala project activity yang Anda susun per bulan, per hari, per minggu, itu bisa memenuhi target sales ini. Ya. Nah, di dalam project management ini, untuk mencapai final deliverables, itu kita membutuhkan banyak resource. Mulai dari waktu, berapa waktu yang diperlukan, berapa biaya yang dibutuhkan, ya. Berapa waktu, biaya, time, money, dan resource lainnya. Ada finansial, ada human resource, dan segala macam untuk mencapai deliverables yang dibutuhkan. Sampai di sini, Kholas, Jami'an. Ada pertanyaan? Any questions? Bila tidak mencapai waktu yang diinginkan, apa yang akan dilakukan? Berarti tidak sesuai. Artinya, oke. Bila terjadi deviasi, nah, sekarang target salesnya segini, ternyata capeknya cuma segini, ya kan? 50, tadi targetnya 100. Iya. Ternyata dia terjadi deviasi, nggak searah gitu ya pergerakannya. Berarti project manajemennya tidak dilakukan dengan baik, tidak sesuai dengan asumsi. Atau gini, Anda merger, company Anda merger, kemudian
diperkirakan setelah merger ini salesnya bakalan begini nih, harusnya harga saham naik kan. Untuk mencapai itu apa harus dilakukan? Project management. Apa saja harus dilakukan? Detail-detail activity harus dilakukan agar target B itu tercapai kan. Sekarang ternyata target B tidak tercapai. Pertanyaannya adalah kapan Anda ketahui itu? Pasti Anda ketahui sebelum akhir tahun dong. Berarti Anda sudah bisa pikir berapa gap yang harus ditutup kan? Nah, sehingga project management ini dia bisa, oke, kita harus menambah activity lain nih supaya untuk mencapai target itu apa yang harus dilakukan? Activity apa lagi yang harus dilakukan agar deliverable yang dijanjikan kepada manajemen itu bisa tercapai. Deliverable yang dijanjikan kepada owners, kepada pemilik itu bisa tercapai. Anda sebagai managers juga diberikan kompensasi kan untuk mencapai target ini. Nah, jadi kalau terjadi deviasi maka harus segera adjust. Ya. Misalkan prudensial target akhir tahun berapa Bu targetnya? 12M. 12 miliar. Sekarang udah berapa miliar? 5. Sisa 7 miliar lagi. Project manajemennya apa yang harus dilakukan? Segmentasi market udah bener apa belum? Itu juga membuat segmentasi pasar kan? Apakah apakah segmen yang dituju itu approvalnya tinggi atau rendah? Nah, itu juga dilakukan di dalam project management, membuat profiling kepada market, apakah profil yang mana yang tingkat approvalnya tinggi. Kemudian mengarahkan tim untuk masuk ke sana. Jadi membuat segmen itu juga termasuk di dalam project management. Banyak konsultan kerjanya kan cuma bikin profiling doang kan. Segmentasi kan kerjaan konsultan, itu project kan. Project management yang konsultan itu bikin segmentasi, bikin rata-rata kan kerjanya segmentasi mulu tuh kalau konsultan datang kan. Iya kan? Artinya marketnya udah bener apa salah? Segmentasi. Nah, itu di dalam. Jadi kebayang ya? Okay, any other questions? Ya. Tadi Bapak menjelaskan Bapak di proyek pertama Bapak ada proyek Innova ya Pak ya, Toyota ya. Avanza sini ya. Nah, tadi setelah planningnya sudah dilakukan, terus tiba-tiba ada case yang di luar kemampuan, kayak tadi case-nya apa? Dash-nya nggak cocok. Case-nya nggak cocok, terus Bapak project lagi kan dengan kemitraan. Iya. Nah, sesaru Bapak kan ada planning itu, ini deadline-nya kapan? Misalkan 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba di tengah jalan ada case yang memang di luar kemampuan kita. Nah, Bapak gimana caranya adjust agar itu berjalan baik? Tapi kan dengan kemitraan itu kita nggak tahu akan, misalkan kemitraan dengan Innova Dengan Daihatsu. itu tidak sesuai dengan deadline kita. Nah, itu bagaimana? Oke. Itu kita harus melakukan feasibility study dulu kan. Ada feasibility study yang kita lakukan untuk melihat apakah company yang kita mau jadikan business alliance itu cocok apa enggak. Pilihannya kan banyak. Saya bisa pilih Daihatsu, saya bisa pilih Honda, saya bisa pilih Isuzu, saya bisa pilih Hyundai, macam-macam. Kenapa harus dengan Daihatsu? Nah, kita melakukan due diligence. Nah, itu terkait topik di kemitraan yang kelas sebelumnya ya. Untuk ini saya sampaikan sini. Saya tadi sudah persiapkan juga ya. Bagaimana kita membuat bisnis plan dulu. Nah, misalkan Toyota, dia bikin bisnis plan. Gua harus bikin target salesnya sekian. Terus dengan cara melakukan business alliance, ada acquisition plan atau alliance plan. Jadi melakukan strategic alliance. Siapa company-company yang ada sekarang?
bagaimana Anda melakukan seleksi kepada company-nya. Apakah Anda kayak ngambil pisang goreng gitu? Tidak. Anda melihat secara laporan keuangannya, mana laporan keuangannya yang layak, mana yang performa kinerja keuangannya paling bagus. Ya, secara financial performance mereka mana yang layak, mana yang tidak layak. Dari situ baru kita tentukan mana yang company yang kira-kira cukup mampu untuk handle proyek ini sama kita. Kemudian kita lakukan search, kita lakukan screening kepada company. Kemudian baru kita lakukan kontak kepada Daihatsu. Setelah kita kontak, kita negosiasi. Lu 50-50 ya. Lu investasi ini ya, tapi desain dari gua. Desain semuanya kita, mereka cuma investasi di DICE. Nego. Dan kemudian kita integrate. Oke, setuju? Oke, kita kemudian integrate, kemudian kita deal dong. Jadi sifatnya itu bukan merger, tapi cuma alliance. Ini alliance kan semuanya berdiri sendiri, ya kan? Cuma ada klausul ketetapan bahwasanya lu invest, gua invest, kita jual beli. Lu cetak, gua beli nih barang lu. Gua cetak, gua beli, lu beli punya gua. Sesuai kebutuhannya kan? Yang penting mobil sama-sama ngerakit nih kan? Sama-sama ngerakit, sama-sama assembly. Satu assembly Xenia, yang satu assembly Avanza. Cuma nanti dia OEM aja. Satu label Toyota, satu label Avanza, satu lagi label Xenia. Totally semua sama. Nah, setelah itu baru kita nanti evaluasi lagi. Apakah ini masih bisa diteruskan atau tidak? Ternyata selama 20 tahun masih berjalan. Kebanyakan. Jadi nggak cuma langsung pilih, tapi prosesnya panjang gitu, untuk kita seleksi. Awalnya kita cuma mau kita aja, jadi berdua jadinya. Karena raw materialnya jelek, ternyata barangnya jelek, sehingga kita ketika kita pakai ternyata scratch, tears, defect barangnya. Kemudian jadi setelah itu mereka investasi ke Thailand, kita juga yang bikin juga nggak di kita, yang bikin di Thailand, bikin dice, kita order ke Thailand bikin dice-nya. Jadi investasinya si Daihatsu untuk bikin dice, kita juga investasi bikin dice di Thailand. Kemudian baru ditaruh lagi di Jakarta. Kebayang? Oke. Any other questions? Pak, Ya. apakah ini berlaku untuk brand setelah Xenia Avanza, berlaku untuk Ras sama Terios, Pak? Apa model kayak gitu, Pak? Ras sama Terios saya nggak ikut ya. Saya Tapi nggak ikut. dilihat dari scope bisnisnya atau Apakah mobilnya sama? sama? Ya udah sama aja ini pasti. Sama kayak Ford dan Mazda BT50 ya. Ford Ranger sama BT50 Mazda itu kan sama tuh mesinnya. Bisa kanibalan tuh mereka. Jadi itu banyak sih model bisnis yang mengadopsi cara Avanza Xenia sekarang ya. Oke. Berarti apakah hanya Toyota aja ke Daihatsu saja? Apa enggak Toyota untuk ekspansi ke tempat lain, misalnya kerjasama tempat lain, misalkan ke Isuzu ataupun ke tadi bilang Suzuki, Banyak. untuk kita skupnya ke otomotif, atau hanya mereka, karena ya kita kan lihat kan kalau misalkan di mobil Indonesia, terutama di otomotif, Toyota itu pasti identik dengan brand nomor satu, setelah itu ke Daihatsu, karena 11-12, karena 11-12 yang terbaru ini kan ada nih Daihatsu Rocky sama Toyota Race. Iya. Sama juga 11-12. Apakah memang Toyota hanya ke Daihatsu aja atau Agi Island? Iya. Jadi secara histori udah terbukti, histori kita sudah terbukti lama ya, 20 tahun ya, sejak kita initiate di Daihatsu ya. Sehingga opportunity-nya lebih besar dimiliki oleh Daihatsu karena mereka udah sama-sama invest kan.
terlalu banyak company yang menjadi partner kan juga kontrolnya susah, ya. Tapi itu juga menjadi apa istilahnya? Daihatsu was there ketika Toyota kesulitan. Mereka nolongin kita. Jadi ketika kita, waduh kita nggak ada duit nih, ya kan? Kita harus terpaksa beli dice nih kalau mau jalanin juga gitu ya. Dan setelah ketika kita seleksi, kita melakukan searching, kita melakukan screening, dan kita kontak, mereka welcome untuk bantuin kita. Jadi mereka bantuin kita pertamanya. Oke Pak, balik lagi. Sekarang saya balik lagi. Mungkin apakah Toyota itu bagian dari Daihatsu atau mereka berdiri sendiri atau Daihatsu bagian dari Toyota? Mereka berdiri sendiri. Itu khusus di Indonesia atau di Jepang saja? Di Jepang pun berdiri sendiri. Berdiri Sendiri. Tidak ada saham Daihatsu di Toyota, tidak ada saham Toyota di Daihatsu. Kita tuh stand alone. Jadi sifatnya cuma jual beli. Keren ya? Nggak ada merger bikin company baru. No. Kita beli gentleman agreement aja. Gua invest, lu invest ya. Barang lu jual ke gua jual ke lu doang. Sama-sama begini doang kan? Sehingga cash flow-nya tuh luar biasa kan? Sama-sama cash flow-nya sama-sama gede. Ini yang membedakan antara bisnis yang mereka harus merger dulu, bikin saham dulu masing-masing, enggak. Totally kita separate entity yang terpisah dan hanya mengandalkan kepada agreement. Kemitraannya mengandalkan kepada agreement dan trust. Ya. Mungkin ini strategi ini mungkin dipelajari juga Pak antara Mitsubishi dengan Nissan. Itu pas waktu pendirian Expander, yang saya baca ya. Strategi Nissan ini ialah bukan, jadi Mitsubishi ini kan karena kan di sini kan belum ada pabriknya, jadi dia masih minjem pabrik di Nissan di Indonesia. Jadi mereka itu membuat Expander itu masih buatan di Nissan. Nah, Nissan juga mengeluarkan Expander dan Nissan juga mengeluarkan Nissan Livina yang modelnya mirip banget dengan Expander, tapi dari segi penjualan Nissan Livina itu kalah dengan Expander. Nah, ini dari segi penjualan ini mereka tidak mempelajari. Nggak mirip kayaknya deh. Sama Pak. Nggak mirip kok. Tapi Expander itu yang setahu saya ini masih rakitan di Nissan di Indonesia. Dia belum ada, kecuali Mitsubishi Pajero ya. Kalau Pajero itu memang sudah berbeda dia merakit sendiri. Tapi kalau untuk Expander itu masih numpang di Nissan untuk perakitannya. Nah, mungkin dari segi harga kan Nissan Livina yang terbaru Pak, kita bicara Nissan Livina yang terbaru yang hampir mirip kayak Expander. Itu sangat, harganya juga sama dengan kisaran saat ini 280 sampai 300 juta. Dan yang saya lihat juga teknologinya juga sama gitu. Terus nah, ini mungkin yang dari pihak misalnya tidak mempelajari strategi untuk penjualannya. Mungkin dia ingin mencoba melihat strategi penjualan Xenia Avanza, Ras dengan Terios, Agia dengan Ayla, dengan Joy bergabung. Oke, pertanyaannya? Pertanyaannya sih saya cuma hanya memberikan contoh yang tidak berhasil aja. Oh iya. Intinya sih seperti Yang itu. contoh gagal ya? Contoh yang gagal. Oke. Itu ada contoh yang gagal dan ini contoh yang berhasil. Project manajemen itu resikonya apa? Gagal. Iya kan? Resikonya gagal. Kenapa bisa terjadi kegagalan? Nah, ada bisa jawab nggak? Kenapa project manajemen itu kegagalan sering terjadi? Nggak dilakukan langkah-langkah Salah. evaluasi. Salah. Hah? Apa? Mitigasi resikonya Mungkin sedikit lagi. Permintaan pasar. Salah. Tingginya uncertainty, ketidakpastian. Ya? Tadi Pak,
saat kita menemui ketidakpastian itu, kita bisa masih kayak problem identifikasi. Sekarang gini. si action kan. Sekarang gini, terjadi COVID-19, uncertainty kan? Yes. Ada investasi gede, tiba-tiba COVID-19, hancur kan? Tapi kan itu dari luar bisa dari internal. Iya, kita kan uncertainty kan ada dua hal. Uncertainty yang paling gede apa? Kondisi yang luar kan, eksternal kan? Pemerintah keluarin peraturan, sekarang semua harus pakai mobil listrik, habis kan semua kan? Betul nggak? Mobil dinas harus mobil listrik, tidak boleh lagi mobil fosil. Jadi ada yang disebut dengan SWOT, yaitu di sisi opportunity and threats. Opportunity dan threats itu segala sesuatu yang di luar kontrol kita. Itu yang menjadi uncertainty. COVID kita nggak kontrol. Regulasi pemerintah kita nggak kontrol. 3G, 4G, 5G kita nggak kontrol. Apalagi yang di luar kontrol kita? Apa? Disrupsi, ya kan? Disrupsi online, semua going online gitu ya. Di luar kontrol kita. Jadi uncertainty itu juga sangat mempengaruhi besar sekali. Tapi kontrol yang bisa kita lakukan itu kita Hanya kepada internal, sama ini kan kepada external environment yang kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol cuma yang internal environment. If that happen, misalnya external happens itu kan di luar kontrol kita. Itu bisa dibilang project fail. sebagai pemimpin project kita harus menyampaikan itu. Maksudnya kita harus memberikan itu kepada Apa implikasinya? Terjadi kondisi eksternal yang tidak menguntungkan. Apa implikasi Anda kepada Anda sebagai project manager? Ya, objektifnya harus disesuaikan. Objektifnya harus disesuaikan. Ya. Sekarang kondisi COVID, tiba-tiba Anda bilang mau jualan pariwisata. Goblok kan? Kondisi COVID, terus Anda bikin taksi, bikin investasi di Bluebird. Siapa orang mau naik taksi? Anda lagi COVID, terus Anda investasi di konstruksi bangunan, bikin gedung gede-gede. Siapa yang mau nyewa kantor? Semua orang nyewa di rumah, orang semuanya kerja di rumah kok. Siapa yang mau nyewa kantor? Jadi ketika kondisi eksternal itu terjadi dan di luar kontrol Anda harus segera adjust kepada objektif agar objektif itu still relevan. Jangan sampai orang COVID terus disuruh ngegeber untuk pencairan kredit bank. Semua perusahaan lagi pada chapter 11, pada bangkrut, kita gelontorin kredit karena target pencairan kredit kan. Akibatnya apa? Bukopin diakuisisi sama Kokminbank. Bank-bank udah pada kolaps. Di pengadilan niaga PKPU rame tuh. Banyak company sekarang ngajuin pilot supaya ada alasan mereka nggak bayar utang kepada bank. Mereka ngajuin pilot supaya duitnya ya udah dicukupin aja. Pokoknya punya gue lo pilotin, bayar cukup sesuai dengan keadaan keuangan saya saja. Karena ada ketentuan dari pengadilan niaga pilot. Jadi mereka nggak dikejar-kejar kan? Harta anak istri nggak dikejar-kejar. Tapi kalau pilot gitu bukannya operasional perusahaan berhenti Pak? Nggak apa-apa. Kan tinggal yang penting hutang lunas kan? Mereka bikin lagi perusahaan lagi yang lain. Dengan nama yang beda. gitu. Nama yang beda. Yang penting sekarang kita nggak dikejar-kejar bank. Udah selesai masalahnya. Bayang nggak? Nah, mempilotkan ini itu pun project management. Iya kan? Bagaimana Anda melunasi hutang dengan ketentuan pilot dari pengadilan niaga agar Anda terbebas dari semua hutang. Ya udah hutang. Sebelum project management, mereka pisah harta dulu sama istri. Ini atas nama lu ya, atas nama lu semua ya. Ya kan? Pindah harta dulu, pisah harta sehingga yang kena kan cuma dia doang kan. Kalau dia tidak ada pisah harta istri bisa kena. Nah, jadi
proyek kita adalah mengamankan harta kita, tapi hutang kantor pun dianggap lunas. Kita pilot, udah dinyatakan pilot, udah dikurasi, terus dilelang, lunasin hutangnya, selesai kan? Jadi nggak punya hutang lagi. Tapi Nggak punya hutang lagi, selesai. Nanti Nggak ada. enak banget. Dan dia nggak perlu bayar ke pemegang saham segala macam, nggak usah. Kan sudah diatur oleh pengadilan niaga. Jadi sekarang banyak perusahaan itu proyek manajemennya adalah mempilotkan diri. Kalau Anda banyak kebohongan publik. enggak kebohongan, itu diatur undang-undang. Sah. Nah. Oke? Tapi harus benar-benar pilot dong. Enggak mesti. Kan mengajukan pilot boleh, Bu. Ya kan, nggak sanggup bayar utang ke bank, mengajukan pilot aja udah. Jadi gini, gue pinjam duit nih. Begitu gue pinjam duit, gue pisah harta sama istri. Nih, pisah harta dulu kan dari pengadilan kan. Pinjam 1 miliar, pinjam 10 miliar. 9 miliar pindah harta, 1 miliar duit yang tinggal kan. Nggak sanggup bayar bank. Ya udah, sita aja semuanya, sita semua. Kurasi, ya duitnya cuma segini, bagi rata tuh buat semua bank. Ya udah, rugi sama-sama kan. Ya kondisi Covid, kejadian luar biasa. Yang 9 miliar udah aman. Yang 9 miliar udah aman tuh di rekeningnya si Yayang Bebek. Nah, project manajemen untuk memperkaya diri juga. Itu sih aman secara dunia ya. Itu aman kok, betul kok Bu. Itu aman secara dunia kalau menurut saya. Kalau di daerahnya nggak mungkin. Kenapa? Kebohongan. Kan kondisi luar biasa Covid. Force major. Yang iya kan? Diatur undang-undang. Makanya di mana enggak pemerintah Indonesia punya hutang 7.400 triliun. Banyak orang yang melakukan seperti itu ya. Oh, itu nggak tahu deh, saya nggak tahu. Jadi korupsi kecil-kecilan kan bentuknya jadi besar, benar nggak Pak? Hutang Indonesia itu 7.000 triliun. Bunga setahun 400 triliun. Itu aja. Ya kan? Yang mau bayar tar siapa? Anda lah. Masih di masa Anda itu kan? 20 tahun lagi kan? Iya. Jadi makanya harus sekolah yang rajin, bekerja keras untuk bayar hutang dan meningkatkan GDP negara kita. GDP kita, tugas Anda adalah meningkatkan GDP rakyat Indonesia. Ya, GDP kita berapa sekarang? Baru berapa? Paling di bawah 10, di bawah 10. Di bawah 10, di bawah berapa ya? Lupa saya. Ya. Oke. Nah, di dalam project management itu ada 6 constraint yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah scope, yaitu scope project Anda itu apa? Ya, scope-nya sampai di mana? Misalkan scope-nya sampai membuat misalkan segmentasi konsultan. Dia scope-nya bikin segmentasi untuk bank atau prudensial. Prudensial targetnya sekian. Dah, kita mau perbaiki ini dengan melakukan segmentasi profiling terhadap customer kita yang bagus-bagus. Oke, scope-nya itu. Time-nya 1 bulan. Quality ya akurasinya 90%. Biaya rata-rata 500 juta. 500 juta proyeknya. Resikonya, risknya terjadi perubahan behavior ya. Setiap tahun kan people kan berubah ya, changes. Nah. Kemudian resources yang dibutuhkan apa saja? Dari pegawai, tim yang untuk ngasih data, terus resourcesnya finansial, apalagi resourcesnya apa? People, kemudian financial statement segala macam lah, resourcesnya apa yang dibutuhkan. Jadi ada 6 yang menjadi constraint kepada sebuah project. Anda harus jelas scope-nya, time-nya berapa, quality yang dibutuhkan seperti apa, cost biayanya berapa, resikonya. Data itu changes setiap tahun karena usia orang bertambah, dia profilnya udah berubah.
Ya, resources yang dibutuhkan apa saja untuk bisa kemudian inilah yang menjadi komitmen Anda untuk mendeliver proyek tersebut. Ya, seberapa besar skopnya atau yang lain skopnya, misalkan Anda bikin gedung, konstruksi, bikin rumah, berapa waktu dibutuhkan, RAB-nya berapa, quality-nya pakai quality 1, quality 2, quality 3. Mas Wahyu sipil dulu. Oke. Kemudian bahan bangunan, resources-nya dari mana aja. Ya. So ada 6 constraint. Nah, what is a project? Project PMI atau defines a project as a usaha sementara untuk membuat unique product. Jadi kalau Anda bikin produk itu project atau service jasa. Membuat a unique product atau unique service, ya. Di mana nature of project itu mengindikasikan terhadap di mana dia mendefinisikan kepada beginning dan the end. Maksudnya adalah sebelumnya dia di sini, kemudian dia ke sini. Jadi ada koordinat yang dituju di beginning of the year dan end of the year. Ya. Atau beginningnya dia belum punya produk, setelah itu dia punya produk. Sebelumnya dia belum punya kartu kredit syariah, bank muamalat, masih punyanya cuma mortgage syariah punya gitu ya. Tapi kartu kredit syariah dia belum punya. Di akhir tahun dia punya mortgage dan kartu kredit syariah. Itu proyek saya juga itu. Membuat kartu kredit bank muamalat. Produk kartu kredit syariah. Jadi kalau Mastercard dia pakainya itu ujrah, komisi, kita pakainya tawarruk. Tawarruk, jual beli. Nah, itu juga project. Kita mulai dari awal semula. Jadi untuk pembuatan mendesain kartu kredit syariah buat bank muamalat. Oke. Jadi segala daya upaya yang dilakukan untuk meng-create a unique product. Unique product itu artinya belum ada produk itu sebelumnya. Kalau sudah ada produk, ngapain Anda bikin proyek? Ya kan? Avanza Xenia belum ada, kita buat. Kartu kredit syariah pakai tawaruk belum ada, kita buat. Itu proyek. Segmentasi prudensial untuk tahun ini, tahun lalu kan pasti beda. Nggak mungkin kita pakai data tahun lalu, karena people changes. Berubah. Itu namanya proyek. Create something new. Membikin produk misalkan antangin JRG rasa mentol gitu. Itu juga project karena create something new. Unique. So, a project is creating a unique product atau unique service. Sampai di sini ada pertanyaan. Araso? Oh, kita pakai bahasa Korea sekarang. Araso ya, good. Wah, suka nonton drama Korea berarti. Drama Korea apa yang terakhir ditonton? Hah? Big Mouth. Big Mouth. Oh, saya belum nonton tuh. Saya terakhir nontonnya Vincenzo. Belum juga ya. Nah. Oke, ya. Tadi belum kenal background Bapak setelah jadi dosen. Oh. Agak kepo ya. Beberapa project mungkin itu beberapa yang menarik. Ya. Saya pertama kali di Toyota. Saya pertama kali di Sultan Baci. Yang tahu tuh Pak Wahyu tuh. Indopora Sultan Baci. Indopora. Jadi Plaza Indonesia
Itu saya bangun dulu. Proyek saya konstruksi dulu di situ. Kemudian saya di Toyota, proyek saya Avanza Xenia. Terus saya masuk ke Mandiri, proyeknya itu. Nielsen proyek saya itu di Papua untuk sensus penduduk Papua untuk Nielsen. Di Visa saya itu kartu kredit syariah untuk muamalat dan macam-macam lah. Proyek saya dengan dengan marketplaces banyak sekali ya, kayak Bukalapak, Gojek. Saham Gojek sebagian diakuisisi oleh Visa juga kan. Jadi kemudian saya S3. Saya lulus S3 di 2018. Kemudian saya mulai ngajar. Nah, pas Covid saya putuskan full ngajar dulu aja deh. Daripada kita keliling-keliling ya. Agak riskan ya. Jadi sejak Covid saya full ngajar. Jadi saya resign full ngajar. Bapak praktisi banget ya Pak ya? Iya. Saya praktisi, bukan dosen gara-gara lulus S3 aja. Ya. Oke, good. Pengalamannya banyak Pak. Ya. Keren. Proyek yang terdekat Pak? Yang terdekat. Apa memang sekarang masih lebih fokus di? Oh, saya proyek yang terdekat sekarang. Saya lagi bikin pabrik. Oh, Ya. Karena kemarin itu saya baru naik gunung ya. Jadi naik gunung itu kita nggak boleh bawa tisu basah ya. Nggak boleh bawa tisu basah kan? Karena dia nggak bisa diurai kan. Saya sekarang lagi bikin biodegradable produk. Jadi kalau karena ada peraturan pemerintah terbaru, external environment, ada regulasi terbaru pemerintah bahwa saya tidak boleh lagi pakai tidak boleh ada plastik yang digunakan untuk kesehatan ya, harus yang biodegradable plastik yang bisa terurai. Itu udah ada peraturan terbaru. Jadi dan sampai sekarang belum ada pemain ya. Jadi saya lagi bikin pabrik baru untuk biodegradable produk. Jadi nanti kalau pakai plastik itu bisa dimakan. Anda dari singkong bisa segala macam ya kayak gitu ya. Gitu. S1 saya civil engineer. S2 saya keuangan. S3 saya keuangan. Kenapa? Datang Pak. Oh, teknik juga kan? Ini teknik sipil. Sama saya. Iya. Jadi ya begitu. Ya. Tapi experience-nya mostly partnership. Semua kayak Mandiri kita semua partnership kan? Kita kan merger. 4 bank merger. Tapi dia tidak partnership ya. Jadi melebur jadi satu ya. Kayak Toyota sama Daihatsu dia partnership saja kan? Gojek itu dia partnership juga kan? Bukan kan? Gojek dia merger tapi dia subsidiary merger yang dia partnership kan? Merger Gojek dan Tokopedia dia partnership untuk membuat subsidiary merger. Bukan si Gojek kan tetap berdiri kan? Gojek tetap jalan, Tokopedia tetap beroperasi, Goto yang menjadi subsidiary merger mereka kan? Nah itu kan partnership, itu kan kemitraan mereka berdua itu. Hah? Ini produknya gitu. Iya, ini produknya Goto. Karena dia menggabungkan data kan, bermain data Gojek sama datanya Tokopedia, dia monetize kan, dia monetize lagi. Dan dia monetize untuk ini, untuk industri yang berbeda. Kalau jadi nanti dia ada orang nih masukin data, jebret, diadu dengan data Gojek, komposisi pembayarannya bagaimana, ya kan? Jadi dia lebih kepada data ya, data science si Gotonya ini. How to make money from data. Nah, itu tuh. Karena data transaksi terbesar ada di situ, bukan di bank.
Data di bank kan pecah-pecah kan, tapi semuanya bergabung di GoPay kan. Semua data bank ada di Tokopedia loh. Semua transaksi dari semua bank ada di Tokopedia kan. Semua data transaksi di bank ada di Tokopedia semua. Anda bisa profiling semua orang berdasarkan data di Tokopedia loh. Enggak semua orang punya Tokopedia. Datanya aja 70 juta yang bocor. Itu yang bocor doang, email yang bocor loh. Unique email address-nya 70 juta. Itu baru unique. Apa? Enggak, email address cuma satu kan setiap orang masuk ke Tokopedia. Ada 70 juta data email address yang bocor di Tokopedia. Berarti 70 juta user. Penduduk Indonesia 270 juta. Nah, 30%. iya. Paling besar. Mandiri cuma punya data 13 juta. BCA punya data berapa? Paling 20 juta. Ya, maksudnya secara data perbankan ya. Mandiri 15 juta. Tokopedia 70 juta. Ya, semua bank bermuara di Tokopedia. Dan populasi Tokopedia itu sekitar ya dominan lah dari marketplace. Ya. Ya, sudah ekosistem gitu. Sudah ekosistem. Orang nggak bisa kemana-mana gitu ya. Semuanya ke situ semua gitu. Kenapa orang memilih transaksi di marketplace? Lebih simpel. Salah. Menghindari pajak. Kalau Anda transaksi pakai kartu kredit, kan laporan ke BI. Anda pakai kartu debit, laporan ke kantor pajak. Kalau ke marketplace, kan cuma ketahuan merchantnya doang kan? Ya kan? Laporan dari sana kan cuma merchant A, merchant B kan? Asik gak? Baru Iya. saya bener juga yang Hah? saya baru nolak, Baru sadar? baru sadar. Oh, oke. Akhirnya ada yang sadar ya? Untuk penjualnya kan Pak, untuk tokonya itu kan. Kedua-dua sisi. Iya. Yang beli, kita yang beli juga. Jadi yang dilaporkan oleh si Gojek ataupun Tokopedia cuma merchant kepada kantor pajak. Kan dia kan laporannya lapor merchant kan? Makanya Nih, ada rencana mau dipajak. nggak belum bisa kan? Kan yang dilaporkan data merchant. Bukan kalau di bank kan data perorangan ya. Kan transaksi perorangan. Kalau dia kan dia merchant. Si Gojek merchant toko, merchant kan merchant toko kan? Nah, data merchantnya yang dilaporkan. Jadi semua transaksi di platformnya Gojek, Tokopedia itu bebas pajak. Nggak bisa ketahuan karena datanya yang dimiliki, data yang dia sharing cuma data merchant. Ya, oke. Nah, di dalam project management itu ada yang disebut dengan project life cycle. Project life cycle itu dimulai dari initiation. Nah, initiation itu yang tadi nih. Bagaimana kita melakukan inisiasi untuk melihat siapa sih, bisnis apa sih, bisnis plan kita apa nih. Kemudian saya mau partnership dengan atau bermitra dengan siapa nih, bikin goto. Kemudian kita searching dari seluruh company yang ada di dalam industri, mana industri yang company yang cocok sama kita, kayak seleksi pacar lah ya. Dari satu kampus nih, satu kelas siapa cowok-cowok yang kira-kira yang bonafit lah gitu ya, cocok buat dideketin lah gitu, atau cewek yang boleh deketin, kan seleksi itu ya, approach seleksi kan. Nah, makanya kampus pada rame kan, pada jadi jodoh kayak. Karena udah 3 tahun kan nggak ketemu orang kan, di depan laptop doang, work from home semua kan, work from home, nggak bisa kenalan gitu kan. Nah, begitu kampus nih, kelihatan waduh baru seger gitu ya, ngeliatin yang hadir mahasiswi ya. Kemudian refreshment ya kampus kan, baru screening ya kan, dia searching kan, dia screening. Nah, begitu di screen, wah ini ada yang mantep nih, first contact. Nah, ini first contact dulu, gimana first contactnya? Handphone gua hilang, miss calling dong. Iya. Makasih ya. Nomor lu gua catat ya, namanya siapa? Iya. First contact dulu ya, dapat tuh. Kemudian mulai dari nego-nego, maunya dipacarin atau dihalalin. Iya. Iya kan? Nego dulu kan?
Dipilih dihalalin baru dipacarin atau dipacarin baru dihalalin? Kan dia bingung kan jawabannya pasti kan? Pasti yang jawabannya dihalalin pasti perikatnya naik kan? Wah ini yang mau halalin nih, ini mau pacarin doang, pilih mana lo? Yang halalin dong kan? Scoring Pak. Hah? Iya. Kredit dibikin kredit rating lagi kan? Nah di situ itu initiation ya. Nah, initiation setelah itu, nah setelah initiation ini baru kita planning. Nah, ya. Initiation ini ada step untuk checking the feasibility. Jadi kita feasibility study nih. Ini company yang bagus, company yang jelek, dan measuring the worth of the project. Kira-kira project ini worth it-nya berapa nih? Kira-kira performa cash flow-nya kayak gimana? Cash flow statement 5 tahun ke depan, kemudian di net present value kan berapa? Wah, bagus nih, positif. Net present value-nya masih positif. Masih inisiasi. Kemudian planning. Di dalam planning ini kita membuat making a blueprint. Ya. Oke, to achieve the project objectives. Jadi kita kalau gitu kita sepakat performanya bahwasanya penjualannya naik growth-nya 10%. Oke. Artinya setelah, jadi kita ada melihat ditetapkan nih salesnya misalkan ini 50 naik 100 per tahun. Tahun depan juga 100, tahun depan 100, tahun depan 100 gitu ya. Ada planning di situ. Planning dari sisi objektif ya. Kemudian dieksekusi project manajemennya. Bagaimana kita bisa achieve 100 itu, kita execute. Ya. Agar deliverable-nya tercapai, kita execute. Bagaimana mereka mulai beli dice ke Thailand, bagaimana mereka set up dice-nya di Jakarta dan di Toyota dan di Daihatsu, bagaimana raw material dari Krakatau bisa datangnya on time, ya, dari Krakatau masuknya barang on time, kanbannya masuknya on time. Nah, bagaimana si marketingnya dia jalan, campaign, sehingga target planning bisa tercapai, ya, target planningnya tercapai. Maka project management itu adalah mengeksekusi di situ. Kita sebagai faktor execution di project management. Setelah itu kita monitor, ada deviasi ternyata. Bahwasanya setelah project management dilakukan, kita monitor ternyata nggak tercapai nih, dalam setengah tahun harusnya udah tercapai 50% pencapaian, ini baru tercapai 30%, ada deviasi. Maka harus ada monitor and control. Oh, kalau terjadi ini apa yang harus dilakukan? Apakah kita perlu tambah orang? Apakah kita di mana bottleneck-nya di mana? Barang atau di keuangan atau perlu investasi untuk meningkatkan kapasitas? Jadi kita selalu melakukan adjustment, penyesuaian agar plan yang ditetapkan bisa terrealisasi. Target plan bisa tercapai. Itu kita melakukan monitoring. Dan kemudian closures ya. Closure itu dia adalah the final stage of the project, where everything including apa yang went wrong, apa yang salah, what went wrong, what went right ya. Nah, apakah proyeknya itu oke atau NG? Kalau proyeknya oke, berarti deliverable tercapai sesuai dengan budget time, sesuai dengan cost, waktu, ya, cost, biaya, waktu, dan satu lagi apa? Biaya, waktu, dan scope, time, and cost. Ya, scope-nya tercapai, ya, scope yang diminta. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi yang di awal ya, pas awal ada initiation. Apa? Initiation tadi. Oh iya, menginisiasi. Jadi menarik nggak Pak sampaikan gitu kan proyek Toyota
Capital gitu ya. Karena kan tadi bukan sesuatu, nggak ada hubungan korporasi yang dia bagian atau apa namanya dia satu kesatuan, kan dia Ya. entitas sendiri gitu ya. Terus pada saat inisiasi awal ini kita bisa melihat bersama dengan dia memberikan value nih buat korporasi. Kolaborasi ya. Kolaborasi gitu loh. Padahal misalnya kompetitor dengan produk yang mau kita jual Akhlak ini kan di segmen yang sama gitu Pak. Sedangkan marketnya kan nggak segitu itu aja gitu loh. Belum di produsen yang lain gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa melihat kolaborasi antara partnership itu dengan value buat kita gitu. Oke. Pertama, bahwasanya kita memiliki business plan yang mana kita butuh partner kan, karena kita memiliki scarcity of capital, keterbatasan dari sisi kapital, ya, karena di luar rencana di awal, ternyata kualitasnya jelek gitu ya. Berarti kita harus second plan, kita harus cari partner. Ya. Kemudian tentu kita melakukan due diligence di sini untuk menentukan mana partner yang memberikan the utmost value kepada kita. The utmost value. Semuanya bagus kan? Isuzu bagus, Daihatsu bagus, Mitsubishi bagus. Apalagi Toyota? Honda bagus. Kenapa kita nggak pilih Honda? Kenapa kita pilih Daihatsu? Gitu kan? Oke. Secara kemudian kita search kan entirely-nya, ada banyak tuh, ada 5, ada 6 gitu ya. Baru kita lakukan screening dan prioritizing kepada potential candidates. Siapa yang paling potensial dari 6 ini? Dari berbagai aspek. Pertama dari sisi keuangan. Kita harus investasinya kan gede. Di akses semuanya. Semuanya kita akses. Kita lihat secara performance mereka, secara kinerja keuangan mereka, mana yang nomor 1 nih. Dari 6 ini yang the best siapa? Dari sisi keuangan. Kita dari sisi ini melihat butuh laporan financial statement kan? Financial rasionya, financial statementnya, cash flow statementnya, kita lihat semua. Waktu ini kan saya udah lagi ngambil S2 juga nih. Waktu saya ikut proses ini, saya lagi proses S2. Lagi ngambil S2. Mata kuliah yang saya adopsi untuk ini itu yang corporate finance. Mata kuliah corporate finance saya adopsi untuk ini. Jadi dari laporan keuangannya, financial statementnya, financial rasionya ke semua company itu kita segmentasikan mana yang paling baik. Dan ini akan jadi tugas Anda. Beda nih. Kelas ini ya, kelas yang merger ya. Ini kelas kemitraan yang saya habis ini kelasnya ngajar kemitraan nih. Ya, ini tugas buat mereka gitu. Beda kelas ya. Nah, ini kan lanjutan ya. Ini kan lanjutan dari kelas itu tuh. Setelah kemitraan yang Anda tentukan, Anda harus bikin project management kan? Nah, kita harus menentukan bagaimana cara kita menentukan company sebagai mitra nih kan. Nah, ini yang dilakukan. Jadi kita melihat changes. Waktu itu kita melihat changes mereka selama 3 tahun berturut-turut. Siapa yang peringkat pertama 3 tahun berturut-turut? Seleksinya ya. Kriteria saya di dalam melihat Anda mau partnership atau alliance sama siapa nih? Saya tuh keuangan banget jadinya. Kalau yang dia klasternya AAA 3 tahun berturut-turut itu kita bawa oke. Kalau yang klasternya BBA, BBC, BBB atau DDD gitu, aduh, agak tertarik deh. Jadi dia memang stabil secara keuangan, dia sound. Jadi jangan sampai masalahnya keuangan dong. Kalau masalah value masih bisa diolah lah ya, value segala macam. Tapi kalau udah masalah duit udah susah pak. Mau ya gimana lagi, mau diajak gak ada duit gimana, ya kan? Jadi yang paling penting keuangan dulu, mereka ready to invest gitu ya. Dan secara kinerja pun bagus. Kalau rasionya inventory turnover tinggi kan bagus kan? Inventory turnovernya tinggi bagus. Debt to equity ratio-nya rendah bagus, gak ada utang. Account payable-nya bagus, account receivable period-nya cepat gitu kan? Wah ini company-nya oke gitu ya. Itu seleksinya. Value kalau perusahaan Jepang dengan perusahaan Jepang rata-rata sama. Lebih
lebih gampang ya. Ya satu inilah ya, satu daerah lah kan, cepat. Nah, jadi itu yang menjadi inisiasinya, proses inisiasi yang dilakukan. Jawab. Selama ini Pak, tadi kan nyampaikan kalau misalkan di momen tertentu kita butuh funding gitu ya, benar. Jadi sempat dibantu juga sama Daihatsu tadi Pak ya. Bukan funding, kita kan investasi masing-masing. Daihatsu investasi mesin, kita investasi mesin kan, mereka beli fixed asset nih kan. Jadi Daihatsu dia harus cash flow ke investmentnya beli fixed asset. Toyota juga harus cash flow-nya allocate ke fixed asset berupa machineries, dice mesin kan. Jadi sama-sama invest ke fixed asset. Seperti itu. Bayang ya. Oke, itu inisiasi ya. Jadi bagaimana seleksinya? Planning adalah objektif yang harus dicapai kan. Ya. Eksekusi project management memastikan bahwasanya semua accordingly to plan. Targetnya tercapai. Monitoring, apabila ada deviasi, dia harus segera adjustment. Apa yang harus dilakukan? Misalkan harus air shipment gitu. Wah, material stok ini harus air shipment dari Jepang, atau apa harus dilakukan? Ada monitoring untuk pengambilan keputusan, mau air shipment, mau kontainer harus berangkat, kalau raw material harus sampai, jangan sampai public stock line segala macamnya. Dan closure untuk memastikan bahwasanya semua deliver. Apakah dia what went wrong atau what went right? Bisa saja dia gagal, what went wrong, supaya jangan sampai ketika kita lakukan proyek ke depan kesalahan yang sama berulang. Siapa yang, jadi kalau di Jepang itu pertanyaannya gampang, cuma satu, salah siapa, bukan salah apa. Orang Jepang cari orang, salah siapa. Jadi orangnya itu yang dipanggil, bukan sistem. Jadi kalau sistem, siapa yang salah sistem ini. Kalau orang kita kan nggak boleh salah siapa kan, nggak boleh nyari siapa yang salah. Bener nggak? Nyari siapa yang salah kan kita orang diseneni namanya kan, nggak mau kan. Kalau di Jepang siapa yang korupsi? Kalau di Indonesia sistem ini diperbenahi. Kalau di sana kan siapa korupsi? Bawa sini. Wah itu udah dimasuk ke ruangan kantor kita udah hancur-hancuran itu. Jadi kayak gitu. Alright, any questions? Ada questions? Silakan. Saya kan sedang mengelola ini, sedang mendirikan sebuah startup bisnis gitu. Apakah yang tolak ukur itu cuman hanya keuangan Pak, satu-satunya tolak ukur agar kita bisa apa namanya bekerja sama dengan itu gitu. Misalnya kan kalau keuangan itu kan untuk 1 tahun, kalau misalnya startup itu kan masih belum ini ya, masih belum stabil atau apa. Nah, gimana kita itu dari startup itu bisa jadi growth-nya itu bisa dilirik sama perusahaan-perusahaan untuk menginisiasi sebuah project bisnis gitu. Tahu dari mana Anda sebuah partnership itu dia berhasil atau tidak berhasil? Maksudnya tahu dari mana partnership itu tidak berhasil? Berhasil atau tidak berhasil? Kalau apa namanya tujuannya kayak misalnya untuk project itu terrealisasi gitu Pak. Belum tentu. Dia dianggap berhasil apabila terjadi sinergi. Sinergi itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini bukan sinergi. Yang sinergi itu adalah bila 1 tambah 1 sama dengan 5. Itu terjadi sinergi. Jadi ada nilai lebih. Kebayang maksudnya? 1 tambah 1 sama dengan 2, iya, nggak usah merger juga sama kan? 1 tambah 1 2. Tapi kalau terjadi sinergi, 1 tambah 1 bisa jadi 5 dia. Kebayang nggak? Produktivitasnya tinggi sekali jadinya. Ya, karena teknologi yang diberikan misalkan sangat bagus, metodologinya canggih banget atau apa gitu ya, sehingga effort yang diberikan menghasilkan 5. Nah, itu baru disebut dengan sinergi.
Jadi sebuah partnership atau alliance dianggap berhasil apabila terjadi sinergi. Kalau cuma satu masih sama dua itu gagal. Ya? Kenapa? Iya, itu sama aja kan, jual beli juga kan namanya kan. Oke, good. Any other questions? Ya silakan. Untuk inisiasi tadi berarti harus harga mati itu laporan keuangan ya. In any kind of business, laporan keuangan jadi basisnya. First thing first. First thing first laporan keuangan. Baru yang lain. Karena yang lain itu macam-macam ya. Ada value-nya, ada manajemennya orang benar apa nggak benar gitu ya. Tapi kan itu kan subjektif ya sekali ya. Kalau ini kan yang terukur kan laporan keuangan yang publik akuntan publik kan. Kita bisa baca gitu kan. Kalau nanti kita akuisisi yang ngatur juga kita kan. Tinggal pecat-pecatin kan. Kalau akuisisi ya. Kebetulan saya kan suka ketemu dengan bagian untuk corporate itu. Kalau dalam laporan keuangan dia sendiri yang ngomong tadi, kalau saya buat laporan keuangan 2 gimana tuh? Iya, laporan keuangan satu buat pajak, satu lagi buat laporan keuangan perusahaan. Kita kan berusaha supaya pajak kita kecil. Iya. Ngapain kita nyerahin leher ke pajak? Potong leher gua, potong pajak, rugi lah. Jadi yang jadi yang masuk di sini berarti yang akuntan publik. Apa? Yang masuk di dalam sini berarti yang akuntan publiknya ya. Lah, bukan. Ada dua. Satu laporan pajak buat laporan keuangan buat pajak. Beda sama laporan keuangan buat diri sendiri beda. Beda dong. Kita kan berpikir bagaimana pajak kita serendah mungkin dong. Pasti semua perusahaan pasti pikir bagaimana pajaknya sesedikit mungkin. Kecuali yang dia udah betul-betul patriotis ya. Kalau bisa digede-gedein deh biar gua bisa bantu negara gitu ya. Nah, itu kan jarang ya. Nggak ada. Apalagi ini kita kan udah defisit anggaran semuanya cuma ngandelin pajak. Ya kan? Semua PBB naik kan? PBB naik, pajak rumah naik, pajak PPN mau ditarik ke 14% kan? Pajak penghasilan juga Pak? Iya, PPN ditarik ke 14% kan? Jadi negara kita ini APBN-nya itu 84% pajak. Bukan, maksudnya komposisi APBN kita itu, pendapatan kita itu di APBN sebesar 1.700 triliun, 84%-nya pajak. Nggak sehat itu. Hah? Nggak sehat. Ya cuma ya nenek-nenek juga bisa bikin pajak doang kan? Kekurangan deposit ya tambahin aja pajak pendapatan lu, ya kan? Jadinya rakyatnya sengsara ya Pak. Iya, ya kemampuan ilmunya cuma segitu, ya. Pejabat kita kemampuan ilmunya cuma bisa buat nambah pajak dari pendapatan negara, ya. Jadi saya ini sejalan pemikiran dengan Pak Didik Jerahbini ya. Pak Rektor. Dia itu aktivis ya dulu itu. Kerjaannya dari dulu itu udah jelek-jelekin Soeharto itu. Dari zaman dahulu. Jadi dia ngelawan Pak Harto terus tuh. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya begitulah. Sekarang APBN 84% pajak. Sisanya 16% dari pendapatan dari sumber daya alam. Dari pajak dari emas Papua segala macam itu cuma 16%. Sisanya majekin kita semua aja. Harusnya kebalik tuh Pak. Apa? Harusnya kebalik. Padahal investasi kita jor-joran ke sana kan, saham pemerintah masuk ke situ kan. Nah, harusnya kebalik. Pajak 16%, sisanya tuh dari BUMN itulah. Ya kan? Tunggu nanti Pak Anies jadi presiden ya. Iya kan? Aduh. Bukan Ganjar, Pak. Hah? Kita para Madinah. Kita para Madinah. Iya kan? Alma mater pride dong. Iya. Para Madinah Pride dong, para Madinah Pride. Tapi bukan hanya para Madinah Pride aja Pak, kan kita melihat bagaimana kondisi negara kita. Benar nggak? Iya. Berarti Mas Anies
Bukan Pak Anies berarti. Terus kalau aku sih melihatnya tuh gimana sih kita tuh di market tuh gimana, ekonomi kita bertumbuh apa enggak, kan itu juga kan kita ngeliat mau Pak Anies mau apa ya kita lihat apa adanya kan. Sekarang yang jelas 2 tahun berturut-turut defisit anggaran 1.000 triliun per tiap tahun, setiap tahun 1.000 triliun lewat. Tahun lalu 1.000 triliun, tahun kemarin 1.000 triliun, udah 2.000 triliun itu ditutup dengan government bonds, dengan obligasi pemerintah, yang mana yang beli semua BI. Yang jadi kita bingung adalah bagaimana BI punya uang beli obligasi sebesar 1.000 triliun 2 tahun berturut-turut. Apakah BI berbisnis? Loh, duit dari mana sih BI? Iya kan? Nah, ini juga topik-topik yang agak-agak ini yang menarik ya. Anda S2 kan? Nah, itu saya spoiler aja ya. Saya spoiler untuk memancing Anda berpikir ya. Itu ditunggu kan. Tapi mau minta share deh, Pak. Emang kalau S2 itu memang kita dipancing untuk dengan isu-isu yang akaran isu atau Bukan. Kita di dalam ketika kita S2 itu kita harus bersifat kritis. Selalu bicara no. Sampai terbukti yes. Ya, jangan kita udah terima aja. Itu nggak boleh di S2. S2 selalu bicara tidak. Kecuali terbukti ya. Jadi sama seperti ibadah. Semua ibadah adalah haram. Kecuali ada dalil. Ya. Jadi semua kebijakan salah semua kecuali terbukti benar. Nah, ini pemikirannya harus kritis. Jangan sampai kita jadi pemikirannya malah follower gitu. Ada yes, kerja utang 2.000 triliun dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun utang 2.000 triliun. Sri Lanka 400 triliun itu utang pokok ya, 400 triliun. Kita 400 triliun itu bunga doang. Bayangin, Sri Lanka 400 triliun hutang pokok, langsung bangkrut negaranya. Kita hutang 400 triliun bunga doang. nggak bangkrut kan bener ya? Maksudnya bukan belum bangkrut. Kan kita bertiang kepada Anda semua yang siap untuk bayar utang itu kan. Ya, kan 40 tahun lagi, 30 tahun lagi kan masa-masa Anda, kejayaan Anda itu kan. Jadi Anda lah harapan bangsa ini untuk bayar utang. Ya, Anda bukan anak Anda sendiri. Masa kerja Anda masih 20 tahun lagi kan? Itu kan masa bayar utang semua tuh. Bukan jangan dipakai buat utang lagi ya Andanya ya. Lempar lagi anak cucu gua lagi deh, anak cucu gua lagi, nggak boleh. Anda yang harus bayar. Berarti disalahkan siapa, Pak? Apa? Berarti yang lebih disalahkan siapa? Yang berutang. Yang buat kebijakan. Bukan yang berhutang. Yang berutang itu berarti yang membuat kebijakan. Yang di saat akad utang itu Siapa yang tanda tangan? Oh. Iya kan? Yang dosanya paling besar yang tanda tangan kan? Siapa yang tanda tangan utang itu? Praktisi dilawan. Iya. Ya, kita nggak bicara siapa-siapa, yang tanda tangan aja. Tanda tangan, nama siapa, tanda tangan, udah itu tanggung jawab. Kalau gitu saya nggak ada kewajiban bayar utang Pak, karena saya nggak tanda tangan. Ya, kan pokoknya harusnya tapi kan kita kan kalau kita nggak bayar utang itu, maka negara kita bangkrut. Iya. Kalau kita nggak sanggup bayar utang, nggak sanggup bayar bunganya aja udah nggak sanggup nih ya. Kita bayar bunga utang aja mesti ngutang loh. 400 triliun itu kita termasuk di dalam defisit anggaran kita kan bayar utang. Itu kita berhutang lagi government bonds untuk membayar hutang yang dianggarkan di kewajiban kita di APBN. 400 triliun itu. Makanya kenapa rakyat dipajakin dan hutang. 84% pendapatan kita dari pajak. Yang membuat utang itu berarti yang membuat utang. Terus yang menandatangani utang itu berarti petingginya atau Saya nggak tahu deh siapa yang tanda tangan. sama 2 orang saksi. Iya kan? Ya. nah, apakah Dan itu semua riba kan? Ternyata masuk ke wawancara. Dan itu semua riba kan? Pindah ke pengasar ya. 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 Dan itu semua riba. Ya. Ya. Pindah kelas ke
Iya. biar kita Iya. bisa tertarik. Anda mau wisuda cum laude itu project manajemen loh. Pak, pertanyaan Sarul ini Pak, kan kalau kita menginisiatif sendiri, kalau itu ada di kita menginisiatif sendiri, kita jadi project leader. Kita adalah project leader diri kita. Iya. Nah, kalau Sarul nih sebagai orang yang pengen seperti Bapak pegang project itu, atau mungkin Sarul atau teman-teman punya usaha yang pengen dapat project dari perusahaan atau dari pemerintah, apa yang bikin pemerintah pilih kita? Apakah kita harus sertifikasi, individunya sertifikasi, atau usaha kita sertifikasi, dan itu sertifikasinya seperti apa, gimana, dan Ini bicara bagian ini ya, pengadaan berarti. Yes, bagian step. Kalau pengadaan yang penting itu di Indonesia sekarang, Ini peng. tapi jangan bilang-bilang ya. Jangan buka kasus. Yang penting sekarang titip harga. Apa Pak? Nitip harga. Nitip harga. Iya bang. Iya. Harganya berapa? 5.000. ini baik praktisi ke Nah, teori-teori. terus di pitching kan, turun jadi 2.000. Oke, udah 2.000 ya. Deal ya, 2.000 ya, deal. Sekarang balikin lagi ke 5.000. 3.000-nya buat gua. Itu yang paling penting sekarang. Mau nggak? Pengadaan. Itu kerjaan procurement ya. Itu pekerjaan procurement, nge-price harga ke 2.000. Dari harga pertama 5.000 di price ke 2.000, deal ya. Salam, deal. Oke. Sekarang balikin lagi kontesnya ke 5.000. Sisa yang 3.000 buat siapa, Pak? Ya buat siapa lagi? Baru deh barangnya masuk. Jadi itu udah kerjaan rahasia umum. Bapak perlu sertifikat. Makanya ekonomi kita biaya tinggi. Makanya ekonomi kita biaya tinggi. Ya kan? Mau kaya kita harus korupsi. Kolaborasi. Nggak kolaborasi, korupsi. Terlalu ekstrim pak. Enggak, kita harus menyakiti perasaan diri ya. Kita harus menyakiti perasaan kita semua ya. Bahwasanya memang budaya kita itu kalau mau kaya mesti korupsi. Budaya ya. Tapi korupsi kan harus bergotong royong. Maksudnya kalau mau di printer bisa lah ya. Ya, saya kan tujuan ini untuk memprovokasi pikiran Anda ya. Terprovokasi nggak? Itu udah biasa sama di semua itu kayak gitu. Iya, semua begitu kan. Cuman Cuman kan provokasi. mau apa lagi? Kalau yang yang berjalan seperti itu. Tapi kalau saya nggak mau. Saya nggak mau korupsi. Bahkan memperkaya orang pun saya nggak mau. Kemarin saya pasang PAM ya. Biaya resmi 1.400.000. Datang dia kasih harga 2.800.000. Kalau Bapak ke yang lain Pak lama, barang nggak ada. Kalau ke saya 2.800.000. Makasih Pak, saya mendingan lama, susah, repot, capek daripada saya ngasih bayar Bapak 2,8. Sampai sekarang saya belum dapat PAM tuh. Belum ngurus, nggak datang, surveinya juga nggak datang, ya udah. Ya nikmatin aja gitu ya. Daripada saya mau korupsi, bantuin Bapak korupsi, saya dosa juga. Yang menerima dan memberi dosanya sama-sama masuk neraka kita. Saya nggak mau namanya. Nah, ya maksudnya ada orang yang ekstrim ke situ ya. Saya juga gitu. Daripada terus saya ke vendor saya bilang, kalau ada tim saya yang korupsi, kalau ada tim saya yang minta duit kasih tahu saya gitu. Saya ya, karena vendor begitu dia sama saya CS kan. Saya kalau pitching harga 2.000 ya 2.000 saya beli. Tapi kalau ada tim saya yang pitching 2.000 dia naikin lagi ke 5.000 gitu kan. Kan saya tahu kerjaan teman-teman saya waktu saya masih jadi jongos kan saya udah tahu juga nih. Makan gitu kan. Makan. Uang apa nih? Uang RC. Ada kode-kodenya tuh uang RC, uang apa lah gitu kan. Ya udah, uang dari mana nih? Biasa, titip harga gitu. Satu kontainer 2.000, naikin 3.000. Gitu. Nah, jadi ketika saya di posisi itu saya bilang kalau ada tim saya yang minta, kasih tahu saya.
Pecat. Saya paling hobi pecat dulu. Paling hobi nyusahin orang ya. Kalau yang hal-hal kayak begitu ya, menjaga integritas. Sulit kalau orang udah kayak begitu, dia ketagihan itu. Sama kayak judi 303. Itu kalau udah, iya, kalau judi itu dia ketagihan. Wah, kenapa gue kalah ya? Gitu kan. Slot lagi dia, 1 slot lagi dia, 2 slot, 3 slot, 4 slot. Ketagihan. Nah, sama kayak terima duit yang kayak gitu ya, titip harga. Wah, perusahaan kita habis. Perusahaan kita hancur. Karena kita yang bayar perusahaan, yang beli rumah dia. Besoknya dia beli mobil Mercedes apa gitu. Dari mana lu bro? Biasa bro, uang vendor dia. Titip harga, dikumpulin, beli mobil. Titip harga, beli motor. Ya. tapi itu budaya kita ya. Budaya kita. Kita di sini kan di bidang kita kan dalam lingkup akademisi ya, bukan dalam lingkup apa-apa ya. Betul, seperti itu. Di dalam akademisi hidup cuma ada 2, baik atau buruk, good or bad. Di luar sana nggak ada yang buruk, semua bagus, iya kan? Di luar kelas ini semua bagus bapak ibu, bagusnya sedikit ada, bagusnya sedang, bagusnya banyak. Kalau yang dia nitip harga, bagusnya kecil dikit, nggak jelek, bagus dikit, bagus sedikit. Kalau di ruang kelas ini cuma ada 2, bener apa salah? Nah, begitu keluar ruangan kita udah ganti kepala kan? Nah, udah. Ya, kita belajar munafik dulu ya. Belajar munafik dulu sedikit. Saya nggak jujur, saya nggak bersih amat, tapi di ruangan ini harus munafik kita. Harus munafik. Hidup cuma ada 2, hitam atau putih. Di ruang kelas ya. Begitu di luar kelas ya sewang-sewangan, sendiri-sendiri. Dia masing-masing. Araso. Ya. Oke, belum pernah korupsi ya? Berarti kalau sekolah masih SMP ya. Nah, ada beberapa key focus area di dalam project management. Jadi ada yang kita bicara di dalam, ada key focus area di dalam project management itu ada scope, schedule, cost, quality, resource, dan stakeholder. Apa yang dimaksud dengan scope? Scope refer kepada inputs provided to take the project from the first step to the last step. Di mana scope itu mendeterminasi kepada apa fitur yang harus dimiliki oleh deliverable tersebut, fiturnya apa, ya, boundaries, budget, dan deadline of the project. Itu scope. Jadi scope luasnya itu berapa. Ya. Yang kedua adalah schedule, yang menjadi perhatian di dalam project management. Key focus area ya, schedule. Schedule merupakan rencana, ya, di mana dibutuhkan time interval yang tertentu, dibutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai desired objektif. Setahun mencapai target 100 miliar, ya setahun, itu schedule ya. The schedule refer pada starting date tanggal 1 Januari, finishing date tanggal 31 Desember, dan durasi dari proyek tersebut. Kalau yang targetnya tahunan ya. Cost refer kepada estimasi kepada alokasi, ya, berapa kapital yang dibutuhkan diallocate, ya, berapa funds yang dibutuhkan, ya, to ensure that the project is on budget, ya, berapa cost yang diperlukan untuk budget kepada deliver project tersebut. Keempat adalah quality. Quality refer kepada kriteria yang harus perform, ya,
harus to meet the criteria, itu quality. Kalau dia nggak meet the criteria, artinya kualitasnya nggak bagus. Ya. Meet the criteria requirement. Ya. Jadi requirementnya itu harus meet. Misalkan mobilnya harus yang mesinnya berapa cc, kecepatannya bisa berapa, akurasi kecepatan tertingginya berapa, terpenuhi kriterianya. Itu quality. Yang kelima adalah resources yang harus diperhatikan, key fokusnya, yaitu resources itu adalah bisa saja people, equipment, funds, facilities, or anything else yang dibutuhkan untuk meet the project requirement. Butuh berapa orang, butuh berapa man hour, ya, butuh berapa jam orang kerja, resources. Butuh funds berapa, itu resources. Butuh facility apa saja, itu resources. Dan stakeholders, ya. Stakeholder ini adalah setiap orang, setiap pihak yang memiliki interest kepada deliverable dari project yang kita buat. Stakeholder bisa saja tim kita, bisa saja project manager, bisa saja sponsor, bisa saja customer juga bisa saja menjadi stakeholder kita atau user. Jadi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap deliverable yang diberikan oleh project kita tersebut, itu disebut dengan stakeholders. Oke. Kemudian communication, ada juga communication. Yang ketujuh adalah communication, risk, procurement, critical success factor, deliverables, dan work breakdown. Communication, bagaimana komunikasi antar stakeholders, ini juga key point. Kalau komunikasinya nggak lancar, ya kan, nggak bunyi gitu ya, musuhan gitu ya, gimana mau ada proyek mau jalan gitu ya. Sesama tim aja nggak ngobrol, ya kan, lihat-lihatan doang, ya, males kan. Kemudian risk, ya, ada resiko di situ, unexpected risknya apa saja, ya, yang bisa mempengaruhi di dalam proyek, bisa dari orang, teknologinya, prosesnya, resourcesnya, anything that bisa menjeopardize proyek tersebut, itu ada resiko. Ada dua macam resiko, ada yang external risk, ada yang internal risk. Yang external risk sesuatu yang di luar kontrol, internal yang di dalam kontrol. So itu menjadi resiko. Dan kita harus identify resiko-resiko tersebut agar bisa dealing with that efficiently. Ya. Sembilan adalah procurement. Nah, procurement ini juga resiko nih. Bahwasanya kita harus memastikan bahwasanya material sampai, ya, bahan bangunannya sampai, ya kan. Kalau bahan bangunan nggak sampai, kita bayar pegawai nganggur ngerokok doang dong, nggak ada barang. Ya Pak ya. Kemudian critical success factor yang harus kita perhatikan. Apa yang menjadi kunci kesuksesan di dalam proyek tersebut? Macam-macam, berbeda industri, berbeda key success factor. Key success factor refer kepada elemen yang mempengaruhi organisasi untuk achieve objektif dari proyek tersebut. Ya. Critical success point ini juga berbeda antara organisasi dengan organisasi yang lain. Ada organisasi yang key success factornya adalah si Sahrul misalkan sebagai key success factor di situ, karena dia paling rajin merhatiin gitu ya, atau sistemnya atau apa gitu ya. Nah itu setiap company dia berbeda-beda, dan kita harus tahu di dalam proyek ini critical success factor itu di mana. Deliverables, ya, deliverable refer kepada output within the project. Outputnya apa? Itu yang harus kita pastikan deliver. Dan work breakdown. Work breakdown adalah bahwa terjadinya breakdown atau refer kepada task work breakdown, pembagian ya. Jadi kita bicara pekerjaan itu misalkan A itu di breakdown ada breakdown A1, A2, A3, itu kita harus breakdown ya. Jadi di dalam project management
oh bikin produk breakdownnya apa aja nih? Satu, mesin datang. Kedua, nah itu harus di breakdown secara detail, nah, secara work breakdownnya. Jadi kita nggak bicara udah selesai apa belum, no, ada taskingnya itu kita breakdown untuk detail, going detail. Kalau nggak detail, project management berisiko sekali. Nah, ke depan minggu depan kita akan masuk ke dalam project management proses. Nah, nanti ada di dalam project management proses itu ada 5 dari sisi tadi ada initiation, kemudian dari ada 5 grup, di dalamnya, yaitu ada inisiasi sampai dengan closure, inisiasi, planning, executing, monitoring, dan closure terhadap knowledge area, mulai dari project integration akan kita bahas satu, scope, time management, cost management, quality management, dan seterusnya. Itu proyek kita sampai akhir UAS nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Good. Kalau nggak ada, kita lanjutin ke post test.